Aja esensinya ya, tata kelola apapun itu pada akhirnya adalah untuk pemenuhan sebuah komitmen ya, untuk tujuan. Kalau tujuan kita ini untuk mewujudkan Jawa Timur yang makmur, maka harus pastikan semua tata kelola kita adalah bekerja untuk bisa menciptakan kemakmuran di Jawa Timur. Berarti apa? Harus transparan, harus kemudian responsif, harus sigap, harus cepat. Kemudian juga tidak ada korupsi dan tentu saja berpihak kepada kepentingan terbaik bagi rakyat. Itu yang paling penting. Dan kemudian juga pemerintahnya nggak boleh mengeluh apa dan siap melayani dan tidak kemudian menjadi juragan. Sebenarnya itu adalah esensi sederhana dari sebuah tata kelola. Nah, selebihnya kemudian adalah alat dukung ya. Kemudian misalkan ada digitalisasi birokrasi, kemudian ada teknologi yang membantu, kemudian ada manajemen yang responsif dan lain sebagainya. Namun demikian kalau bagi kami sendiri, tata kelola itu juga akan ditentukan oleh siapa who's the leader, ya, siapa yang kemudian itu memimpin, siapa yang kemudian pihak yang paling bertanggung jawab yang akan mengorkestrasi perubahan-perubahan yang ada di Jawa Timur ini. Maka kami berdua, bahkan kenapa tidak punya beban, dan kami yakin bahwa Jawa Timur itu tentu akan lebih maju lagi kalau kepemimpinan yang tidak punya beban. Terkait kasus korupsi, kan seperti apa pun nanti langkahnya, Bang? adil dan merata. Tapi di satu sisi kecenderungan kepada NU justru membawa angin segar bagi PKB untuk menjadi juara di Jawa Timur. Ya, adil dan merata maksudnya begini Mas, konteksnya adil dan merata itu Jawa Timur ini kan terdiri dari berbagai wilayah yang sangat beragam. Di sana ada wilayah-wilayah Mataraman, ada Tapal Kuda, kemudian ada Madura ya, kemudian juga ada Gerbang Kota Susul dan sebagainya. Nah, kalau kita mau lihat indeks kesejahteraan yang ada di Jawa Timur, maka ini sebenarnya belum banyak beranjak lah dari kabupaten-kabupaten tertentu dan kota, mulai dari Surabaya, Gresik, kemudian Sidoarjo atau Pasuruan atau kemudian Kediriannya itu ini aja ya kan. Nah, tetapi kan kita mikir yang namanya Pacitan itu warga kita Bekasi itu, kemudian Probolinggo, kemudian yang namanya di Banyuwangi dan sebagainya. Maka komitmen untuk menghadirkan keadilan kesejahteraan itu harus kita buktikan dengan pembangunan yang merata yang dirasakan manfaatnya hingga sampai di ujung yang namanya Pacitan. Maka perlu kita hadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Maka kenapa kemudian yang namanya keadilan itu harus diturunkan melalui program kebijakan dan politik anggaran yang nyata, ya kan? Mulai dari infrastruktur pendidikan, kesehatan, keekonomian, ataupun kemudian industri yang berbasis kepada sumber daya lokal ini penting. Masa kemudian ada kabupaten yang menjadi sumber daya perikanan melimpah, tapi kemudian kemiskinannya tinggi gitu loh. Yang salah itu ada di mana? Berarti kemudian kita tidak bisa menyusun, merencanakan sebuah kebijakan yang berdasarkan kepada potensi yang dimiliki. Dan itu yang seharusnya dikuatkan, itu yang kemudian didukung, kemudian itu yang harus dibantu sampai apa ya, sampai menjadi kekuatan ekonomi baru dan itu lebih berkelanjutan. Itu yang kita maksudkan. Belum lagi kemudian konteksnya bahwa ada keragaman. Ada kelompok-kelompok masyarakat, ada agama yang berbeda, etnis, jenis kelamin, bahkan suku-suku ya yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan satu kebijakan yang kira-kira semua orang akan merasakan, oh oke, kita punya pemimpin dan pemerintahan yang hadir untuk semua, bukan hanya untuk kemudian satu golongan. NU besar di sini karena memang faktanya secara sosiologis dan juga populasi memang NU itu besar gitu. Namun demikian tidak berarti kemudian kita harus mengabaikan dan meninggalkan yang lain seperti kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Karena apa? Karena mereka juga memiliki hak yang sama di bawah konstitusi, undang-undang ya, dan mereka juga berhak untuk dilayani. Sehingga apa? Untuk bisa menumbuhkan, memperkuat yang lain tidak berarti kemudian kita harus menindas dan menumbuhkan yang lain gitu. Jadi ayo kita tumbuhkan bareng, kita kuatkan bareng sehingga Jawa Timur itu benar-benar unggul. Karena apa? Karena adanya satu semangat yang sama bahwa seluruh wilayah kabupaten dan kota, desa termasuk komponen-komponen yang ada di Jawa Timur ini memang benar-benar terfasilitasi dan merasakan kemanfaatan dari hadirnya sebuah pemerintahan yang berpihak sama mereka. Bu, terkait dengan ordal tadi itu di ranah birokrasi, mungkin apakah Ibu melihat selama ini ada seperti itu di Jatim? Ya pasti ada lah ya. Kalau misalkan tidak ada, maka indeks persepsi korupsi yang ada di Jawa Timur itu tidak tinggi. Saya sebenarnya sangat prihatin lah. Apapun kita ini sebagai orang Jawa Timur ya, kemudian lahir kecil besar sampai dewasa kita juga di Jawa Timur. Masa Jawa Timur itu menurut ICW ya, saya bilang tadi itu provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang terbanyak. Dan diantaranya karena apa ya? Karena ada
ada praktek-praktek pungli, kemudian juga nepotisme dan praktek-praktek yang memang tidak proper lah, tidak sewajarnya. Maka kita coba hadirkan dan kita kenalkan bagaimana sih memodernisasi sebuah birokrasi, digitalisasi birokrasi. Namun demikian itu juga akan terpulang kepada keteladanan, ya kan? Kita punya teknologi yang bagus nih, oke itu satu hal. Tapi kalau nuwun sewu ya, yang memberikan teladan ini juga kemudian bias, ya saya kira itu juga bisa ambiar gitu loh. Makanya ini satu paket, keteladanan dari pemimpin penting, kemudian sistem yang mendukung adanya birokrasi yang bersih itu juga penting, dan yang ketiga ada partisipasi dari publik yang melakukan kontrol dan pengawasan yang kuat, masyarakat sipil ataupun DPR yang kuat itu juga sama pentingnya. Nah kita insya Allah tidak alergi dengan kritik, kapanpun masyarakat misalkan menyampaikan keluhan kita akan respon dengan cepat dan tepat. Iya. Oke,